Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dan sama-sama belajar di majelis online ini. Lanjutkan lagi pelajarannya dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah karya Al-Alamah Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab ini ya, mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Di pertemuan sebelumnya, kita telah selesai membahas salah satu bab yang cukup krusial, yaitu bab maf'ul mutlaq. Bab maf'ul mutlaq. Nah, di kesempatan hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang kita masuk ke bab setelah maf'ul mutlaq, yaitu bab al-maf'ul fihi. Bab maf'ul fihi atau bab dzaraf. Yang baru yaitu bab al-maf'ul fihi. Bab tentang maf'ul fihi. Nah, bab maf'ul fihi. Nah, maf'ul fihi ini merupakan penamaan dari ulama Kufah. Jadi kan kita kenal bab maf'ul fihi itu ada dua nama ya, ada maf'ul fihi, ada juga dzaraf. Nah, sebetulnya maf'ul fihi itu merupakan tasmiyah atau penamaan dari ulama Kufah. Istilahnya ulama Kufah, sedangkan dzaraf adalah mustalahnya ulama Basrah. Tapi sama saja intinya. Nah, maf'ul fihi ini menunjukkan suatu perbuatan atau suatu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi pada waktu atau tempat tertentu. Atau mungkin kalau kita di bahasa Indonesia ya kurang lebihnya keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi kita lihat bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ja'ala al-jannata matwahu wa iyana wa nata'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul maf'uli fihi. Bab tentang maf'ul fihi. Wa huwa al-musamma dzarf az-zamani wa dzarf al-makani. Nah, maf'ul fihi ini juga dinamakan dzarf zaman ataupun dan dzarf makan. Dzarfuz zamani. Nah, sedangkan dzarf zaman adalah wasmuz zamanil mansubu bi taqdiri fi. Adalah setiap keterangan atau kata isim yang menunjukkan waktu dan dia mansub dengan bi taqdiri fi. Mansub dengan takdir adanya huruf fi, huruf jarfi yang dia mahdzuf. Huruf jarfi yang dia mahdzuf. Nah, nahwu contohnya misalkan al-yauma. Al-yauma. Nah, al-yauma yaitu hari ini. Al-yauma adalah hari ini. Nah, misalkan kita katakan sumtu al-yauma. Sumtu al-yauma. Nah, saya berpuasa pada hari ini. Nah, al-yauma dia adalah isim mansub yang dia merupakan dzarf zaman. Nah, kalimat tersebut itu bitakdiri fi. Itu ada huruf jarfi yang dia mahdzuf. Karena takdirnya adalah sumtu fil yaumi. Sumtu fil yaumi. Saya berpuasa fi. Nah, fi kan dzaraf kan menunjukkan tempat atau waktu, menunjukkan apa tempat atau waktu. Maka fil yaumi saya berpuasa pada hari ini. Nah, al-yauma itu takdirnya adalah fil yaumi. Sumtul yauma yaitu sumtu fil yaumi. Nah, ini dinamakan maf'ul fih atau dzaraf zaman. Al-yauma adalah dzaraf zaman. Karena menunjukkan puasa itu dilakukan pada al-yaum, pada hari tersebut. Kemudian juga al-lailata, misalkan kita katakan sholaitu al-lailata. Nah, al-lailata di sini mansub bukan sebagai maf'ul bih dari sholaitu. Tapi dia adalah dzaraf zaman yang ada takdir fi sebelumnya, yang dia dihapus. Maka sholaitu al-lailata, aku sholat pada malam hari ini. Itu maknanya adalah sholaitu fil lailati. Sholaitu fil lailati. Saya sholat pada malam ini. Ada takdir huruf fi yang dia itu mahdzuf. Mafhum ya, sampai sini maksud dari al-mansub bi takdiri fi.
Karena dia setiap dzaraf ataupun maf'ul fi dia itu mansub dan ada takdirnya fi pada sebelumnya yang dihapus. Baik. Setelah penulis menyebutkan ta'rif dari dzaraf zaman, kemudian beliau menyebutkan sardan secara berurut-urut, secara berurutan contoh-contoh dari maf'ul fi atau lebih spesifiknya dzaraf zaman. Contohnya tadi sudah kita sebutkan al-yauma, yang artinya hari ini, al-lailata malam ini. Kemudian wutwa sama bukroh itu sama-sama menunjukkan pagi. Sama-sama maknanya adalah pagi. Cuma dikatakan kalau wutwatan dia itu paginya setelah sholat subuh sampai berarti setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari. Maka itu adalah waktu wutwah. Sedangkan bukrotan dia dikatakan setelah terbit matahari. Paginya itu setelah terbit matahari. Bukan setelah terbit fajar. Karena setelah terbit fajar sampai terbit matahari itu istilahnya masih wutwah. Sedangkan bukroh itu setelah terbitnya matahari. Namun juga pendapat lainnya bukroh itu kurang lebih sama dengan wutwah waktunya. Baik. Ya intinya sama-sama menunjukkan waktu pagi. Kemudian saharon. Nah sahar berarti waktu apa? Sahur. Nah, waktu sahur yaitu kubail fajri. Namanya waktu sahur itu sebelum di malam yang terakhir, bagian malam yang terakhir sebelum atau mendekati waktu fajar. Baik. Kemudian dan jelas, yaitu besok. Kemudian atamah. Nah, atamah itu adalah sepertiga malam yang pertama. Waktu malam, tapi lebih spesifiknya dia sepertiga malam yang pertama. Kemudian sobahan yaitu waktu pagi juga sama. Kemudian masaan itu sore, abadan selamanya. Kemudian amadan. Nah, amadan ini ismu zamanin mustaqbal. Menunjukkan waktu yang akan datang. Kurang lebih maknanya beberapa waktu ke depan. Beberapa waktu ke depan lah kurang lebih. Dia tidak beda dengan abadan yang min ghairi nihayah. Kalau abadan kan selamanya tanpa ada batas. Tapi kalau amadan dia ada batasnya. Waktu ke depan tapi ada batas waktunya. Kurang lebih ya beberapa waktu ke depan maknanya. Kemudian hinan. Nah, hinan ini termasuk dzaraf yang mubham. Waktunya itu tidak tertentu. Suatu saat, suatu ketika, suatu saat, suatu waktu. Kira-kira seperti itu. Kemudian aman. Nah, am dia muradifnya dari sana. Dia adalah sinonim dari sana yaitu tahun. Kemudian apalagi syahron yaitu sebulan, usbu'an, seminggu, sa'atan, sesaat, sebentar atau dan yang semisalnya. Nah, mafhum sampai sini? Kalau asila itu artinya apa, Ustaz? Apa? Asila. Asilan. Oh, kebalikannya bukroh. Dia apa namanya? Berarti sore sampai malam. Bukroh kan pagi. Asil itu pasangannya. Ya, al-asil itu asya atau waktu sore. Kebalikannya bukroh. Karena sepaket ya, bukroh tahu asila. Iya, Ustaz. Iya, benar. Dia apa kebalik? Dia waktu sore. Nah, Kalau Ramadan tadi apa, Ustaz? Ramadan itu kalau definisinya keterangan waktu yang akan datang, tapi berbatas. Cuma kan kalau bahasa kitanya apa ya, kurang lebih beberapa waktu ke depan gitu mungkin ya. Tanya Ustaz, Ya, silakan. lailan sama lailatan itu pemakaiannya bagaimana Ustaz ya? Lailan dan lailatan. Wallahu a'lam, belum tahu ada beda antara lailan sama lailatan min wajhi isti'malihi dari segi pemakaiannya. Karena kurang tahu.
karena maknanya sama ya. Sama-sama menunjukkan malam. Berarti membedakan mu'anas sama muzakarnya aja gitu kan Ustaz, atau bagaimana ya? Sebetulnya kalau tidak ada mu'annas sama muzakar, maksudnya tidak ada pengaruh dari dari jenisnya dia kalau dalam bab maf'ul fi, mau dia mu'annas ataupun muzakar. Contohnya yauman misalkan kan nggak ada mu'annasnya, nggak ada yaumatan, tapi adanya yauman saja. Tapi kalau ya itu dari segi pembedaan anak kurang tahu kalau segi apa lailatan sama lailan bedanya apa. Kecuali antum bertanya apa namanya bedanya yauman sama al yauma misalkan. Nah, yang satu nakiro, yang satu takrif, makrifat. Nah, kalau itu memang beberapa dzaraf itu ada bedanya. Misalkan antum katakan as-sahar dan saharon. As-sahar dan saharon. Nah, itu ada bedanya. Di mana as-sahar itu menunjukkan pada kalau dia ada alif lamnya atau ma'rifat, maka dia waktu sahur di hari tertentu atau di waktu tertentu. Tapi kalau saharon dengan nakiro, maka dia menunjukkan waktu sahur secara general, secara keseluruhan. Itu sih yang Anda tahu. Tapi kalau tadi lailan dan lailatan, wallahu a'lam, belum tahuan. Nah, ada lagi? Kalau gini kalau kita mau ngomong aku pergi malam ini tuh seperti apa Ustaz ya? Aku pergi malam ini. Bisa antum ngomong dengan misalkan sa'adhabu lailan atau lailatan. Karena di sana indikator nanti malamnya itu sudah diwakili oleh fi'il mudhari' dan dia ada huruf sinnya di awalnya. Maka itu kan menunjukkan waktu malam waktu yang akan datang. Enggak Bisa perlu pakai mengatakan isim isyarah Ustaz ya. Hazihi laila misalkan atau hazihi lailatan atau hazihi lail. Nah, Gitu bisa. Bisa saja, bisa antum tambahkan isim isyarah. Nah, kalau antum tambahkan isim isyarah, maka ini nanti maksudnya bab an-naib an maf'ul fihi. Pengganti dari maf'ul fi. Maksudnya apa? Ketika kita belajar maf'ul mutlak, kita kan belajar ada yang an-naib anil masdar, ya kan? An-naib anil masdar. Dia posisinya secara gramatikal itu menggantikan maf'ul mutlaknya. Maka yang jadi maf'ul mutlak adalah naibnya tersebut. Misalkan apa ya kemarin contohnya dorok tu Zaidan kulla dorbi misalkan. Saya memukul Zaid dengan semua jenis jurus pukulan. Nah, kulla di situ adalah mansub sebagai maf'ul mutlak. Padahal dia bukan masdar, ya kan? Tapi karena dia diidofahkan dengan masdar kulla dorbi, maka dia semakna dengan maf'ul mutlak gitu. Nah, ini juga sama ketika antum tambahkan maf'ul fi dengan isim isyarah. Misalkan sa'adhabu hadzal lail. Kalau antum mau pakai muzakarnya. Kalau pakai muannasnya hadhil lailatan misalkan. Sa'adhabu hadhil lailatan. Nah, yang menjadi maf'ul fi pada kalimat ini adalah hadhihi. Jadi dia mabni dengan tanda kasroh fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Jelas sampai sini? Jadi ketika antum mau mengatakan saya mau pergi malam ini, ya antum bisa saja mengatakan saat habu hadzal laila ataupun saat habu hadhil lailata. Antum bisa tambahkan isim isyarah, tapi nanti yang jadi maf'ul fi-nya adalah isim isyarahnya. Jelas? Tapi bisa juga antum katakan saat habu lailan ataupun saat habu lailatan. Nanti yang jadi maf'ul fi-nya adalah langsung si lailan atau lailatannya tersebut. Nah, itu tadi kita telah menyebutkan beberapa contoh dari dzaraf zaman. Dan sanuwasil ila amsalati dzarfil makan. Kita lanjutkan dengan beberapa contoh dzaraf makan. Fadzakara al-musannif sardan
min amsalati dzarfil makan. Maka di sini penulis menyebutkan tentang beberapa contoh dari dzarf makan. Wa faqala dzarful makani, maka dzarf makan adalah huwa ismul makanil mansub bi taqdiri fi. Dia adalah isim makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat yang mansub dengan takdir fi. Sekali lagi mansub dengan takdir fi. Nah, di mana ada takdir fi-nya di sebelum isim makan tersebut. Mungkin antum bingung kenapa harus ada takdir fi. Nah, di sini penulis menyebutkan kenapa harus takdir fi. Ini untuk menjaga kesalahpahaman orang yang mengira setiap isim makan atau isim zaman itu selalu maf'ul fihi. Ini untuk mengantisipasi ada orang yang berpikir semua isim makan atau isim zaman itu selalu berkedudukan sebagai maf'ul fi. Contohnya kita katakan yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Misalkan yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Nah, di situ ada isim yaum. Ya kan? Yaum di mana dia secara makna menunjukkan waktu. Cuma dia kan marfu. Nah, maka di sini jelas dia tidak mengandung makna fi. Ataupun misalkan firman Allah di surat wattaqu yauman turja'una ilallah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Di surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Maka di sini yauman itu mansub, ya kan? Isimnya mansub. Hanya dia tidak ada takdir fi-nya di sana. Wattaqu yauman itu tidak bermakna wattaqu fi yaumin. Itu maksudnya bukan seperti itu. Maka yauman di sana bukan maf'ulun fihi, melainkan dia adalah maf'ulun bihi untuk ittaqu. Untuk fi'il amr ittaqu. Wattaqu yauman, takutlah kalian kepada suatu hari. Dia adalah objek. Nah, maka untuk mengantisipasi orang salah paham semua isim mansub, isim makan dan isim zaman yang mansub adalah maf'ul fi, maka penulis menambahkan kalimat bitakdiri fi. Semua maf'ul fi, baik dia makan ataupun zaman, harus ada takdir fi-nya di sana. Menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi pada waktu atau tempat tersebut. Nah, contoh di antara contoh dzaraf makan adalah nahwu amama. Amama artinya apa? Imam, di depan. Khalfa, kebalikannya, yaitu di belakang. Qaddama ini sama dengan amama, sama-sama di depan. Kemudian wara'a, yaitu di belakang juga. Fawqa, di atas. Kemudian tahta, di bawah. Inda, di sekitar atau di samping. Kemudian ma'a yaitu menunjukkan bersama atau berarti kalau bersama ana ma'aka misalkan. Ana ma'akum, saya sama kalian di samping, di sekitar kita. Menunjukkan kebersamaan tempat gitu. Menunjukkan kebersamaan tempat. Nah, untuk ma'a sendiri itu bisa dibaca dua cara, bisa ma'a ataupun dengan mensukun ainnya. Bisa dibaca ma'a ataupun ma' dengan mensukun ain. Tapi yang lebih afshah adalah dengan memfathah ainnya, ma'a. Kemudian iza'a, kemudian hida'a, sama tilqa'a, wa hadhihi thalathatu ma'naha wahidun. Ketiga kata tersebut itu maknanya sama-sama muqabil. Ada di atas, di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Iza'a, hida'a, tilqa'a, itu semuanya maknanya satu, yaitu di hadapan. Kemudian wa sama itu untuk keterangan jauh, tempat yang jauh artinya adalah di sana, dan huna itu kebalikannya yaitu di sini. Nah, ini beberapa contoh dari dzaraf makan. Nah, udah familiar semua ya kira-kira. Paling yang iza'a, hida'a sama. Apalagi yang belum familiar. Paling itu saja ya. Dua itu yang belum familiar. Nah, itu takrif, definisi, dan beberapa contoh dari dzaraf zaman ataupun dzaraf
Maka kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ada Ustaz. iya silakan. Kalau hina izin, berarti irnya itu jadi tambahan dari kata hinanya. Iya, betul. Isnya itu dia tambahan dari hina. Di mana hina kan dia ismul zaman, dan id itu sebetulnya juga ismul zaman. Id sama idza dia juga dzaraf zaman. Hanya saja dia di tanwin, dan ini tanwinnya disebut dengan tanwin iwad. Karena dia menggantikan jumlah. Tanwin iwad anil jumlah. Makanya dia ada tanwin. Gimana? Menggantikan jumlah yang sebelum disebut berarti ya, Ustaz? Karena sebetulnya hina izin itu aslinya adalah hina iz, itu ada jumlahnya yang setelah itu. Cuma jumlahnya tersebut dihapus dan digantikan dengan tanwin. Setelah hina izinnya. Nah, contohnya disebutkan misalkan di surat Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun. Nah, hina idzin itu sebetulnya dia hina ditambah iz itu seperti iza, cuma dia nggak ada alifnya dan disukun. Ini takdirnya adalah wa antum hina iz balagati ruhul hulquma tanzuruna. Wa antum hina iz balagati ruhu al-hulquma tanzuruna. Nah, kemudian jumlah balagati ruhu al-hulquma ini mahdzuf karena sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, dan jumlah tersebut digantikan dengan tanwin tersebut. Nah, tanwin ini dinamakan tanwin iwad. Nah, kita masuk ke pasal selanjutnya dalam bab maf'ulun fihi, yaitu i'rabul asma'iz zamani wal makan. Nah, ini adalah poin penting dalam pembahasan maf'ul fihi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat, nah ini merupakan pasal yang titik penting dalam pembahasan maf'ul fihi, yaitu i'rabu asma'iz zamani wal makan. Bagaimana kita mengi'rab dzaraf zaman atau asma'uz zaman dan asma'ul makan. Isim-isim yang menunjukkan waktu ataupun tempat. Nah, nanti ada dua pembahasan. Pertama adalah tentang asma'uz zaman dulu. Kemudian nanti pembahasan yang kedua adalah tentang asma'ul makan. Kita bahas dulu bagaimana kita mengi'rab asma'uz zaman. Nah, faqala al-musannif wa jami'u asma'iz zamani taqbalu nasba 'ala dzarfiyyah. Semua asma'uz zaman, semua isim yang menunjukkan, yang memiliki makna waktu, itu bisa dimansub sebagai dzaraf. Bisa dinasabkan sebagai dzaraf. La farqa fi dzalika bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubham. Nah, tidak ada bedanya apakah itu asma'uz zaman tersebut mukhtas, yaitu tertentu, memiliki ruang lingkup tertentu, wal ma'dud, dan juga dia itu terukur dengan ukuran tertentu, wal mubham, ataukah dia itu mubham, tidak ada ukuran pastinya. Nah, sebelumnya perlu antum perhatikan bahwasanya asma'uz zaman atau dzaraf, asma'uz zaman atau dzaraf, atau mungkin dzaraf secara general, itu kurang lebih terbagi menjadi dua. Dzaraf itu ada kurang lebih ya, secara general itu ada dua. Pertama adalah dzaraf yang mukhtas. Ini untuk mempermudah pemahaman aja sebetulnya. Dzaraf yang mukhtas itu adalah semua dzaraf yang memiliki batasan tertentu, batasan yang jelas. Artinya dia areanya terbatas, ruang lingkupnya terbatas. Contohnya, misalkan antum katakan al-bait, rumah misalkan. Untuk dzaraf makan, rumah itu kan memiliki batasan yang jelas. Atau kalau dia dzaraf zaman, maka dia adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Artinya dia terikat pada pertanyaan, terbatas pada pertanyaan tersebut. Nanti akan disebutkan di antara contoh dzaraf yang mukhtas untuk zaman ya, dzaraf zaman yang mukhtas misalkan adalah semua isim zaman yang merupakan jawaban dari mata atau kapan. Kapan kamu pergi?
kapan kamu pergi? Maka jawabannya misalkan godan, besok. Nah, atau kalau jomblo ditanya, kapan kamu mau nikah? Maka jawabannya godan, besok. Besok langsung nikah. Nah, maka godan itu disebut dzaraf yang mukhtas. Karena dia terbatas pada suatu area tertentu kalau dia adalah isim makan, ataupun terbatas pada pertanyaan tertentu kalau dia isim zaman. Jelas sampai sini? Nah, yang kedua adalah dzaraf yang mubham. Dzaraf yang mubham. Nah, dzaraf mubham ini dia merupakan dzaraf yang tidak memiliki batasan yang jelas atau tidak terikat dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, contohnya adalah misalkan hinan. Misalkan hinan, yaitu waktu suatu waktu gitu. Pada suatu waktu, pada suatu hari atau pada suatu, ya intinya salah satu waktu tertentu lah gitu. Nah, ini adalah dzaraf yang mubham. Dia tidak terikat dengan pertanyaan tertentu ataupun dia tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Kayak misalkan kalau di isim zaman itu adalah arah mata angin. Misalkan utara. Nah, misalkan utara atau di depanmu. Nah, di depanmu itu kan itu nggak ada batasan akhirnya. Pokoknya dari yang terlihat di depan matamu sampai ke belakangnya lagi, sampai ujung dunia, maka itu termasuk di depanmu. Itu adalah contoh dzaraf yang mubham. Tidak ada batasan ataupun tidak ada tidak terikat dengan pertanyaan tertentu. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita apa? Nanti akan dibedakan apakah dzaraf itu mukhtas ataupun mubham dalam segi i'rabnya. Berkaitan untuk dzaraf zaman yang sedang kita bahas, maka semua dzaraf zaman itu bisa kita masukkan dengan sebagai dzaraf atau sebagai maf'ulun fihi. Mau dia mukhtas maupun dia mubham. Pokoknya semua hajar. Semua bisa mansub sebagai dzaraf ataupun maf'ulun fihi. Jelas sampai sini? Kebalikan dari kebalikan dari yang dzaraf zaman, yaitu dzaraf makan, maka dzaraf makan itu yang bisa mansub sebagai maf'ulun fihi atau dzaraf adalah dzaraf yang mubham saja. Dzaraf yang mubham saja. Dzaraf yang tidak memiliki batasan atau area tertentu. Sedangkan dzaraf yang mukhtas contohnya adalah rumah, al-bait, masjid, kemudian gedung. Pokoknya semua area, semua tempat yang memiliki batas tertentu itu dia tidak bisa mansub sebagai dzaraf. Dia tidak bisa mansub sebagai dzaraf. Jelas sampai sini? Kalau masih bingung, kita kembali ke kitab dulu. Nanti insya Allah akan tersampaikan maksud dari penjelasan saya barusan. Nah, kita kembali ke kitab. Wa jami'u asma'iz zamani taqbalu nadba 'ala dzarfiyah. Semua isim zaman itu bisa kita mansubkan sebagai maf'ulun bihi atau dzaraf. Mau dia mukhtas ataupun mubham. La farqa fi dzalika. Enggak ada bedanya bainal mukhtassi minha wal ma'dudi wal mubham. Apakah dia isim zaman yang mukhtas ataukah yang ma'dud? Artinya ma'dud itu ukuran tertentu yang bisa dihitung, wal mubham, dan juga apakah dia mubham. Tidak ada ukuran atau batasan tertentu. Nah, kemudian penulis melanjutkan wa na'ni bil mukhtassi, dan yang kami maksud dengan isim zaman yang mukhtas adalah mayaqa'u jawaban limata. Semua isim zaman yang dia itu merupakan jawaban dari pertanyaan mata atau kapan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kalimat yaumal khamisi, yaitu pada hari Kamis, taqulu sumtu yaumal khamisi. Contohnya kamu mengatakan sumtu yaumal khamisi. Saya berpuasa pada hari Kamis. Nah, saya berpuasa pada hari Kamis merupakan jawaban dari mata sumta gitu. Kalau antum ditanya mata sumta,
kapan kamu puasa? Maka jawabannya yaumal khamisi. Nah, yaumal khamis merupakan jawaban dari mata. Artinya dia terikat dengan pertanyaan tertentu. Maka ini isim zaman yang mukhtas. Dan yauma dia meskipun mukhtas tetap kita i'rab sebagai maf'ulun bihi. Sebagai mansub sebagai maf'ulun bihi ataupun dzaraf. Nah, itu adalah maksud dari isim zaman yang mukhtas. Kemudian yang kedua, wa na'ni bil ma'dudi. Nah, yang kita maksud dengan ma'dud yang merupakan sesuatu yang bisa dihitung itu adalah maya qa'u jawaban likam. Itu setiap isim zaman yang merupakan jawaban dari pertanyaan kam. Berapa? Contohnya adalah kal usbu'i wa syahri. Contohnya seminggu dan sebulan. Misalkan kamu mengatakan i'takaftu usbu'an. Saya beriktikaf selama seminggu. Nah, usbu'an dia adalah isim zaman yang ma'dud. Ma'dud bagian dari isim zaman yang mukhtas. Terbatas pada pertanyaan tertentu. Nah, maka usbu'an dia bisa kita i'rab mansub sebagai maf'ulun fihi. I'takaftu usbu'an. Saya beriktikaf pada selama seminggu. Usbu'an mansubun maf'ulun fihi. Kemudian yang ketiga, wa na'ni bil mubhami, dan yang kita maksud dengan mubham mala yaqa'u jawaban li syai'in minhuma. Semua isim zaman yang bukan merupakan jawaban dari pertanyaan mata ataupun kam, dari pertanyaan kapan ataupun berapa. Contohnya al-hini wal waqti, yaitu suatu saat ataupun suatu waktu. Taqulu, misalkan ucapanmu jalastu hinan, saya duduk di suatu, atau saya duduk di suatu waktu gitu, suatu saat, di suatu saat. Nah, maka hinan dia adalah mubham, nggak jelas kapan waktunya itu tidak jelas. Jalastu hinan, pokoknya di satu saat itu saya duduk aja. Entah kapan waktunya ya nggak tahu, pokoknya di salah satu waktu. Nah, ini termasuk isim zaman yang mubham, tidak jelas batasannya. Nah, isim zaman ini hinan bisa kita masukkan sebagai maf'ulun fihi. Maka kalau kita i'rab hinan dia adalah mansubun wa maf'ulun fihi mansubun. Maf'ulun fihi atau dzarfun mansubun. Nah, jelas? Sekali lagi kesimpulannya, kaidah untuk isim zaman itu semua isim zaman bisa kita i'rab dan bisa kita baca mansub sebagai maf'ulun fihi. Mau dia mukhtas ataupun mubham. Sekarang kita akan masuk kepada cara kita atau aturan dalam mengi'rab isim makan. Aturan dalam mengi'rab isim makan. Kelihatannya bedanya cara kita mengi'rab isim makan dan isim zaman. Nah, kita lihat qala al-musannif rahimahullah wa amma asmaul makan. Sedangkan aturan mengi'rab isim makan adalah fala yantasibu minha ala dzarfiyyah ila salasatu anwa. Maka yang bisa isim makan itu tidak bisa menempati i'rab mansub sebagai maf'ulun fihi kecuali cuma 3 golongan saja. Atau dengan kata lain, hanya 3 jenis dari isim makan yang bisa kita i'rab mansub sebagai maf'ulun fihi atau sebagai dzaraf. Nah, ketiganya ini dia bisa kita gabungkan sebagai isim makan yang mubham, sebagai isim makan yang mubham. Nah, apa saja 3 isim makan tersebut? Al-awwal, yang pertama adalah jelas yang al-mubham, yaitu isim makan yang mubham, yaitu mala yaqtasu bimakanin bi'ainihi. Setiap isim makan yang tidak tertentu tempatnya, tidak tertentu areanya. Contohnya adalah asma'il jihati. Seperti asma'il jihati asiti. Seperti arah mata angin yang 6. Wahia. Contohnya fauqo. Nah, di atas kita, itu mulai dari 1 senti di atas kita, sampai ribuan mili di atas kita, semuanya termasuk makna fauqo.
mau dia cuma 1 senti ataupun tanpa batasan, maka dia fauqa. Ini disebut mubham, nggak ada batasan yang jelas. Kemudian tahta, di bawah kita. Di bawah kita mulai dari di bawah telapak kaki persis sampai masuk ke inti bumi misalkan, maka ini semua tercakup dalam makna tahta, tanpa ada batas. Kemudian yamina, sebelah utara. Sebelah utara. Sebelah kanan. Kemudian shimal, sebelah kiri kita. Kemudian amam, depan kita. Khalfa, belakang kita. Kemudian wama asbahaha. Dan juga yang kata-kata yang serupa dengan hal tersebut. Intinya asmaul makan yang mubham itu semua yang tidak memiliki batas. Contohnya tadi ya asmaul jihad asjid. 6 arah mata angin. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Semuanya itu termasuk asmaul makan yang mubham. Karena tidak ada batasnya. Kemudian wasani, yang kedua adalah asmaul maqadir. Nama-nama ukuran, nama-nama satuan. Nama-nama satuan. Contohnya adalah al-mil. 1 mil, kemudian wal farsakhi, farsah, 1 farsah, kemudian wal baridi, 1 barid, nahwu sirtu milan. Contohnya adalah saya berjalan sepanjang atau sejauh 1 mil. Saya berjalan sejauh 1 mil. Nah, maka asmaul maqadir, semua asmaul maqadir itu termasuk asmaul makan yang mubham. Dia ada sisi mubhamnya, ada sisi tidak jelasnya. Tidak jelasnya di mana, yaitu di titik awal dan titik akhirnya. 1 mil ini diukur dari mana dulu. Nah, itu kan tidak jelas. Dan apakah 1 mil itu lurus ke depan sejauh 1 mil, ataukah itu harus belok kanan kiri dulu, atau muter-muter dulu baru sampai jarak 1 mil, itu kan tidak jelas. Maka dia tergolong asmaul makan yang mubham. Sehingga setiap ukuran satuan itu bisa kita baca mansub sebagai maf'ulun fihi. Contohnya sirtu milan. Contohnya sirtu milan. Saya berjalan sejauh 1 mil. Nah, milan maf'ulun fihi mansubun. Maf'ulun fihi mansubun. Mafhum ya sampai sini? Sebagai tambahan info, 1 mil itu kurang lebih berapa? Tadi saya searching di Google, 1 mil kurang lebih 1,6 kilo. 1 mil kurang lebih 1,6 kilo. Kalau dikonversi. Sedangkan kalau dalam ukuran tradisional Arab, 1 mil itu disebutkan sejauh 4.000 ziro, 4.000 hasta. 1 ziro atau 1 hasta itu kurang lebih 42-an senti. Kurang lebih 42-an senti. Ya, kalau dikali 4.000 ketemunya 1.600 cm atau sekitar kalau dikali 4.000, 42 sentian dikali 4.000 nanti ketemunya 1.600 km. Nah, sedangkan farsah sendiri itu adalah 3 mil. Farsah 3 mil. 1,6 kilo dikali 3. Berarti berapa tuh? 4,8 kilometer. 1 farsah. Nah, kemudian barid itu setara dengan 12 mil. Berarti 12 dikali 1,6 kilometer. Nah, itu dia adalah asmaul maqadir. Kemudian yang ketiga adalah maka mushtaqun min masdari amilihi. Nah, dia isim makan yang merupakan mushtaq. Nah, pecahan atau derivat dari masdar amilnya. Yang terbentuk dari masdar amilnya. Amil dari dzaraf kan dia adalah bisa jadi fi'il ataupun isim fa'il. Seperti amil pada maf'ul bi ataupun pada maf'ul mutlak pada umumnya. Dia sama seperti yang lain amilnya. Nah, maka amil atau isim yang dibentuk atau derivat dari masdar amilnya itu juga bisa kita baca mansub sebagai maf'ulun fihi. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya jalastu majlisa Zaidin.
jalastu majlisa Zaidin. Nah, saya duduk di tempat duduknya si Zaid, di majelisnya si Zaid. Nah, antum perhatikan majlisa dia merupakan isim makan dari jalasa, ya kan? Isim makan dari jalasa. Nah, di sini majlisa itu bisa kita baca mansub sebagai maf'ulun fihi. Maka kalau kita i'rab jalastu majlisa Zaidin, majlisa maf'ulun fihi atau dzarful makani mansubun. Dzarful makani mansubun. Nah, dia bisa kita perlakukan sebagai maf'ulun fihi sebab dia mustaq dari masdar amilnya atau mustaq merupakan isim makan dari amilnya. Di mana amilnya adalah jalastu. Sehingga isim makannya adalah majlisa. Dan dia bisa sekali lagi di-i'rab sebagai maf'ulun fihi. Nah, contohnya dari Al-Qur'an bagaimana? Nah, di sini sebutkan contoh, penulis menyebutkan contoh dari Al-Qur'an, wa qala Allahu ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Yaitu perkataan para bangsa jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Nah, dulu kita bangsa jin itu naq'udu minha duduk-duduk di salah satu bagian, di salah satu tempat di langit, maq'ida. Naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Untuk mencuri dengar berita langit. Nah, perhatikan naq'udu minha maq'ida. Nah, di situ ada naq'udu yang merupakan amil dari maq'id. Maq'id jamak dari apa? Maq'adun, ya kan? Dia jamak dari maq'adun. Nah, di sini maq'ida dia adalah isim makan dari fi'il naq'udu. Dia mustaq dari amilnya. Sehingga kita bisa i'rab dia mansub sebagai maf'ulun fihi. Maka kalau kita i'rab maq'ida maf'ulun fihi mansubun atau dzarful makani mansubun. Nah, jelas sampai sini? Jadi kalau dia adalah isim makan atau derivat dari tasrif fi'ilnya atau tasrif amilnya, maka dia bisa kita baca mansub sebagai maf'ulun fihi. Sebagai maf'ulun fihi atau dzaraf. Nah, satu poin penting dalam golongan isim makan yang ketiga ini, ketika dia maf'ul fihnya berupa isim makan atau mustaq dari masdar amilnya, maka itu harus sesuai dengan fi'ilnya, harus sesuai dengan amilnya. Tidak boleh beda kata walaupun sama makna. Tidak boleh beda kata walaupun sama makna. Jalastu majlisa Zaidin. Nah, karena fi'ilnya atau amilnya adalah jalasa, maka yang bisa sebagai maf'ul fihnya adalah isim makan dari jalasa. Jalastu majlisa Zaidin. Majlisa maf'ulun fihi mansubun. Nah, kalau dia beda kata tapi satu makna gimana hukumnya? Boleh atau enggak? Jalastu maka ada Zaidin. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Jawabannya tidak bisa. Jalastu maka ada Zaidin, maka ini tidak bisa karena berbeda hurufnya. Berbeda katanya. Walaupun secara makna itu sama-sama artinya duduk. Tapi karena beda katanya, sehingga beda tasrifannya, maka tidak bisa digunakan sebagai maf'ulun fihi. Jelas ya? Ini jangan antum samakan dengan maf'ul mutlak, yaitu yang maknawi. Ini beda bab dan beda aturan. Tapi kalau dalam bab maf'ul fihi, dan yang jadi maf'ul fihi adalah tasrifan atau isim makan dari amil atau fi'ilnya, maka itu harus sama persis. Merupakan turunan dari fi'ilnya. Nggak boleh beda kata. Walaupun satu makna. Nah, ya intinya ketiga golongan tersebut, kalau kita golongkan jadi satu lagi dalam satu kelompok besar, mereka tergolong asma'ul makan yang mubham. Asma'ul makan yang mubham. Yang tidak ada batasan area tertentu yang pasti. Dan asma'ul makan yang mubham itu bisa kita i'rab
mansub sebagai maf'ulun fihi. Misalkan as-sama'u fauqona. As-sama'u fauqona. Fauqa dia kan asmaul mubham ya kan, salah satu arah mata angin di atas kita. Maka fauqa dia mansubun maf'ulun fihi mansubun. Fauqa maf'ulun fihi mansubun. Kemudian sirtu mailan. Nah, sirtu mailan atau sirtu milan maf'ulun fihi mansubun. Kemudian jalastu majlisa Zaidin. Majlisa maf'ulun fihi mansubun. Asmaul makan yang mubham. Nah, sekarang bagaimana dengan asmaul makan yang mukhtas? Kita lihat wa ma ada hadhihi thalathatal anwa'a min asma'il makani la yajuzu intisabuhu 'ala dzarfiyyah. Nah, isim makan yang tidak tergolong dari ketiga isim makan yang telah disebutkan la yajuzu intisabuhu 'ala dzarfiyyah. Tidak boleh kita baca mansub sebagai dzaraf. Selain dari tiga yang telah disebutkan atau isim makan yang mukhtas itu tidak bisa kita mansubkan sebagai dzaraf. Fala taqulu, maka kamu tidak bisa mengatakan jalastul baita. Saya duduk di rumah. Nah, jalastul baita. Nah, al-baita rumah itu merupakan asmaul makan yang mukhtas. Karena namanya rumah itu pasti areanya sudah jelas. Ya, pokoknya yang ada di dalam dinding itu adalah rumah. Nah, bolehkah kita mengatakan jalastu al-baita dengan maksud mengatakan saya duduk di dalam rumah? Jawabannya nggak boleh, karena rumah itu tergolong isim makan yang mukhtas. Tergolong isim makan yang memiliki batasan tertentu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan jalastul baita. Demikian pula kita tidak boleh mengatakan wala sholaitul masjidah. Saya sholat di dalam masjid. Dengan niat maksudnya adalah memberitahu kalau saya sholat di dalam masjid. Tapi nggak boleh kita katakan sholaitul masjidah. Saya sholat di dalam masjid. Begitu juga walakum tut tariqo. Saya berdiri di tengah jalan. Saya berdiri di tengah jalan. Nah, ini semua tidak boleh kita katakan karena kesemuanya tersebut yang sudah disebutkan adalah asmaul makan yang mukhtas. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau mengatakan saya duduk di dalam rumah, ataupun saya sholat di dalam masjid, ataupun saya berdiri di tengah jalan, maka walakin tajurruhu bifi. Nah, kalau kamu mau ngomong seperti tadi, memaksudkan menunjukkan keterangan, memberitahu orang lain tempat kamu duduk, ataupun tempat kamu sholat, atau tempat kamu berdiri, tajurruhu bifi. Kamu harus menambahkan huruf jar fi sebelum asmaul makan tersebut. Kita harus menambahkan huruf jar fi sebelum asmaul makan tersebut. Maka kalau kita mau mengatakan saya duduk di dalam rumah, kita katakan jalastu fil baiti. Kemudian saya sholat di dalam masjid, sholaitu fil masjidi. Saya berdiri di tengah jalan. Qumtu fit tariqi. Nah, mafhum harus ada kita tambahkan fi-nya. Karena asmaul makan yang kita sebutkan adalah asmaul makan yang mukhtas. Nah, mafhum ya sampai sini? Jadi nggak boleh kita sembarangan sholaitul masjidah. Maksudnya adalah kita memberitahu kalau kita sholat di dalam masjid. Harus dengan huruf jar fi, sholaitu fil masjid. Tetapi sebagian orang Arab mengatakan dakhal, di sini penulis menyebutkan kebiasaan sebagian orang Arab. Wa qauluhum, nah sebagian orang Arab itu mengatakan dakhaltul masjid. Dakhaltul masjid. Saya masuk ke masjid. Padahal antum tahu kalau dakhala itu adalah isim fiil yang lazim. Dia nggak bisa tidak membutuhkan objek. Fiil yang lazim. Wasakantul baita. Saya tinggal di dalam rumah. Nah, kenyataannya ada orang Arab yang mengatakan seperti itu. Dakhaltul baita, dakhaltul masjid, sakantul baita, ataupun kata-kata semisalnya. Di mana mereka menyebutkan isim makan yang mukhtas, tetapi mereka mansub tanpa menyebutkan huruf jar fi sebelumnya. Nah,
Penjelasannya bagaimana? Maka kata penulis, isim mansub tersebut adalah mansubun ala tawassu'i bi isqatil khafidi. Mansub sebagai tawassu, sebagai apa? Apa istilahnya ya? Bahasa Indonesianya. Tawassu itu luas, artinya lapang. Ya, biar gampang lah ngomongnya gitu. Biar nggak ribet. Mansub sebagai biar orang ngomongnya itu nggak ribet, biar lebih cepat ngomongnya tanpa harus menyebutkan fi bi isqatil khafid. Tapi dia mansubnya dengan isqatil khafid, menghapus huruf khafid atau huruf jernya. Atau dalam bahasa lain adalah mansubun ala naz'il khafid. Mansub ala naz'il khafid. Karena dakhaltul masjidah itu i'rabnya takdirnya sebetulnya adalah dakhaltu fil masjidi. Dakhaltu fil masjidi. Sebetulnya seperti itu. Tetapi sebagian orang Arab mau menyingkat langsung saja ngomong dakhaltul masjidah tanpa perlu menyebutkan huruf jar fi-nya. Ya. Nah, permasalahannya ketika di i'rab bagaimana? Apakah al-masjidah ini mansub sebagai maf'ulun fihi ataukah bukan? Maka jawabannya bukan. Maka masjidah dia mansubun binaz'il khafid. Mansub binaz'il khafid. Tahu tulisannya ya? Binaz'il khafid. Misalkan kita ngomong dakhaltu masjidah. Dakhaltul masjidah. Maka al-masjidah dia apakah mansub sebagai dzaraf? Jawabannya bukan. Dia mansubun ala naz'il khafid. Istilahnya seperti ini. Mansubun ala naz'il khafid. Mansub karena ada huruf jar yang dibuang. Karena takdirnya adalah dakhaltu fil masjidi. Dakhaltu fil masjidi. Tapi fi-nya itu dibuang dan kita nasabkan huruf jar, nasabkan isim setelahnya. Jadilah dakhaltul masjid. Tapi al-masjid dia itu mansub bukan sebagai maf'ulun fihi, tapi mansubun ala naz'il khafid. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Ini namanya tawassu fil kalam. Bahasa Indonesianya bingung. Lapang dalam berbicara. Kan nggak enak didengar apa ya. Biar gampang ngomongnya lah. Kurang lebih gitu. Biar gampang ngomongnya, biar cepat. Namanya kan berbicara itu beda dengan tulisan. Itu disebut tawassu fil kalam. Biar cepat langsung saja buang huruf jarnya. Nah, itu maksudnya. Mafhum ikhwah sampai sini? Kalau maf'ul bih nggak bisa ya, Ustaz? Nggak bisa karena dia fi'il lazim. Fi'il lazim itu la yata'adda, tidak bisa menasabkan isim setelahnya. Gitu ah. Jadi bukan maf'ul bih dan bukan maf'ul fih, Ustaz. Ahsanta, bukan maf'ul bih wa laisa maf'ulan fihi. Yang terakhir ini khusus untuk fi'il lazim. Iya, betul. Karena kalau dia fi'il muta'addi, jelas dia bisa memiliki kemampuan untuk menasabkan fi'il setelahnya. Jelas dia memiliki kemampuan untuk menasabkan fi'il setelahnya. Jadi khusus untuk maf'ulun fihi. Fi'il lazim. Mungkin Anda tambahkan sedikit untuk nas'ul khafid atau bi'isqatil khafid. Di antara aplikasi isqatul khafid juga adalah, mungkin antum kalau pernah dengar atau membaca suatu kitab, pernah ketemu kata awalan. Nah, awalan apa? Misalkan penulis menyebut beberapa poin, misalkan aturan mengi'rab isim makan. Aturan mengi'rab isim makan. Terus penulis menyebutkan awalan. Nah, awalan dia itu mansub sebagai apa? Dia mansub sebagai mansubun ala naz'il khafid. Dia dibaca mansub karena ada huruf khafidnya yang dibuang. Karena awalan takdirnya adalah fil awal. Takdirnya adalah fil awal. Itu juga dengan setelahnya. Sanian, kalau antum katakan sanian, sedang mengurut sesuatu. Sanian juga dia mansubun ala naz'il khafid. Karena takdirnya adalah fitanya. Yang pertama adalah bla bla bla. Sanian. Yang kedua adalah bla bla bla. Nah, ini juga
dia mansub sebagai ala naz'il khafid karena ada huruf jarnya yang dibuang. Itu diantara contoh mansub ala naz'il khafid. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di demikian. Ana minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.